البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 84. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, wabil jumlah 84 ayo. Sudah kan? Yang itu sudah, yang iya masuk ke 84. Nah, itu sudah kita bahas. Kesimpulannya hadisnya sahih li ghairihi itu. Itu pun sebenarnya harokatnya salah ya. Jadidu imanakum. Kenapa mereka kasih harokat aimanakum? Ya pakai kasrah. Wabil jumlah fal gharsu illam yata'ahadhu sahibuh au syaka ayyahlik. Secara kesimpulannya, tanaman itu apabila tidak diperiksa, tidak dirawat oleh pemiliknya, dia akan segera binasa. Wa min huna ta'lamu wa min huna tu'lamu syiddatu hajatil ibad ila ma amara Allahu bihi minal ibadat. Dan dari sini diketahui betapa besarnya hajat para hamba, keperluan para hamba kepada sesuatu yang Allah perintahkan. Minal ibadat, berupa ibadah-ibadah. Ala ta'aqu bil awqat, sesuai dengan pergantian waktu, yaitu terus menerus. Setiap hari ibadah-ibadah itu ada. Ta'aqub, yaitu waktu yang silih berganti. Ta'aqubul awqat. Nah, tak boleh bising, yang di dalam tuh tak boleh bising. Wa azimi rahmat wa azimu rahmatih. Dan dari sini diketahuilah besarnya rahmat Allah. Wa tamamu nikmatih, dan lengkapnya kenikmatan Dia. Wa ihsanih, dan lengkapnya kebajikan Dia. Ila ibadih, kepada para hambanya, bi'an wadzafaha alaiha, yang mana Allah menjadikan para hamba bekerja, yaitu memiliki tugas menjalankan ibadah-ibadah tadi. Jadi wazifah, jadi tugas. Ini bukan karena Allah perlu kita, tapi ini untuk menyelamatkan tanaman iman kita, yang mana itu adalah kunci kebahagiaan dan keberuntungan di dua negeri, untuk kebaikan kita sendiri. Wa ja'alaha maddatan li saqyi ghirasit tauhid. Dan Allah menjadikan ibadah-ibadah tadi sebagai bahan untuk menyirami tanaman-tanaman tauhid. Alladzi gharasahu fi qulubihim, atau itu ghiras berarti tanaman, ini masdar saja berarti ya. Yang Allah tanam di dalam hati-hati mereka. Wa minha, di antara hikmah rahasia dari permisalan tersebut, annal gharsa wa zar'an nafi', bahwasanya tanaman dan tumbuhan yang bermanfaat, qad ajrallahu subhanahu al-'adah, Allah yang maha suci telah memperjalankan tradisi, yaitu Allah telah menjalankan suatu tradisi, annahu la budda ayyu khalitahu daglun wa nabatun gharib. Dia pasti akan selalu dicampuri oleh dagel yaitu kotoran atau benih-benih yang lain. Mungkin semacam fungus atau yang lainnya yang merusak. Dan tanaman asing laisa min jinsih,
bukan bagian dari jenisnya, mungkin rerumputan yang turut memakan gizi dari tanah di situ, sehingga tanaman yang kita inginkan justru kekurangan gizi. Fa in ta'ahadhu rabbuhu wa naqqah, apabila pemilik tanaman tadi selalu memeriksanya, membersihkannya, wa qala'ah, dan mencabut tanaman yang tidak diperlukan tentunya, kamulal ghars, maka tanaman tadi akan sempurna, wazara, demikian pula tumbuhannya, wastawa, dan dia akan sama, istawa artinya sempurna, kamula, watamma nabatuh, pertumbuhannya akan sempurna, pertumbuhannya akan lengkap, wa kana awfara li samratih, dia akan paling banyak memberikan buah-buahannya, wa atyaba wa azka, paling bersih dan paling bagus. Azka mungkin artinya suci atau artinya tumbuhnya paling besar, buahnya paling sempurna. Wa intaraka, apabila dia membiarkan tanaman tadi diganggu oleh tanaman-tanaman yang lain, diganggu oleh tanaman asing, rumputan atau fungus tadi dan sebagainya, ausyaka ayyaghliba alal gharsi wazzara, sebentar lagi tanaman-tanaman asing tadi akan mendominasi, akan mengalahkan tanaman dan tumbuhan yang kita inginkan ini. Wa yakunal hukmulah, sehingga kekuasaan dimiliki oleh tanaman yang lain. Iya, karena kalah oleh rerumputan tanaman yang kita inginkan. Au yaquful asl, atau akarnya menjadi lemah, walaupun tidak sampai kalah tapi akarnya jadi lemah. Wa yaj'ala samrata zamimah, dan menjadikan buahnya itu buruk, buahnya tidak banyak gizinya. Natisah, menjadi kurang, bihasabi kasratihi wa qillatih, sesuai dengan banyak dan sedikitnya tanaman-tanaman pengganggu. Wa man lam yakul lahu fiqhun nafsin fi hadza, barang siapa tidak memiliki kepahaman jiwa dalam masalah ini, wa ma'rifatun bih, dia tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini, fa innahu yafutuhu ribhun katsir, akan luput dari dia keberuntungan yang banyak. Wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak menyadari, tidak sadar tanaman dia banyak mengalami kerugian di dalam jiwanya itu. Fal mu'minu da'iman sa'yuhu fi syai'ain, maka seorang mukmin senantiasa dia itu usahanya ada pada dua perkara dalam masalah ini. Saqyi hadhihi syajarah, yang pertama adalah menyirami tanaman tersebut, wa tanqiyati ma haulaha, dan membersihkan apa saja yang ada di sekeliling tanaman tersebut. Wa bisaqyiha tabqa wa tadum, dengan menyirami tanaman tersebut maka tanaman itu akan kekal dan terus menerus, lestari kalau orang Indonesia bilang, ya kekal, boleh hidup lama. Wa bitanqiyati ma haulaha takmulu wa tatim, dan dengan membersihkan yang di sekelilingnya tanaman itu akan lengkap, akan sempurna dan lengkap. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya lah kita bersandar. Fahadha ba'du ma tadammanahu hadzal mathalul azim, ini adalah sebagian dari yang dikandungi oleh permisalan yang agung, al-jalil, yang besar itu, minal asrori wal hikam, berupa rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah. Wala allaha qatratun min bahr, boleh jadi ini baru satu tetes dari lautan. Iya, hikmah yang kita tahu, jelas hikmahnya Allah lebih luas dari itu. Bihasabi adnaninal waqafah, sesuai dengan kadar akal, pikiran kita yang terlalu lambat, waqafah, yaitu lambat, tidak mampu untuk langsung paham segalanya. Ya, kita masih manusia biasa. Itu pun kalau tidak dibimbing ulama, itu pun kita betul-betul sangat parah keadaannya. Wa qulubinal muhti'ah,
sesuai dengan keadaan hati-hati kita yang banyak mengalami kesalahan, sehingga ilmu jadi berkurang, cahaya ilmu jadi redup. Wa uluminal qasirah, dan ilmu-ilmu kita yang pendek. Wa a'malina allati tujibu taubata wal istighfar, sesuai juga dengan amalan-amalan kita yang mewajibkan untuk bertaubat dan istighfar, masih sangat jauh dari standar yang seharusnya, sewajibnya. Wa illa, karena jika tidak demikian keadaannya, falau tahurat minnal qulub, seandainya hati-hati dari kita itu suci, wasofatil adhan, dan benak-benak kita itu jernih, wa zakatin nufus, dan jiwa-jiwa kita itu suci, wa khulusatil a'mal, amalan-amalan itu murni, ikhlas, wa apa ini? Tajarro kah dohirnya? Jadinya tajarrot. Wa tajarrotil himam, ataukah sebenarnya ada dal yang hilang? Wallahu alam, ini asalnya demikian. Tajarrodatil himam, ataukah memang tajarrot? Tapi intinya maksudnya adalah cita-citanya itu betul-betul murni. Litalaqi anillahi wa rasulih, betul-betul cita-cita dia, tekad dia memang sudah menyatu untuk menerima apa saja yang datang dari Allah dan Rasulnya. La syahadna min ma'ani kalamillahi wa asrarihi wa hikamih, niscaya kita akan menyaksikan sebagian dari makna-makna kalamullah, rahasia-rahasianya dan hikmah-hikmahnya. Matat mahillu indahul ulum, yang dengan itu ilmu-ilmu yang lain akan luntur di hadapannya, tak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang ada di balik ilmu-ilmu Al-Quran itu. Wa tatalasha indahu ma'ariful khalq, dan akan luntur pengetahuan-pengetahuan para makhluk di sisinya. Tak ada apa-apanya pengetahuan yang baru saja dicapai oleh para pakar terkait dengan ini, kalah jauh dengan informasi dari Quran yang sudah ada 1400 tahun yang silam. Cuma kitanya yang tidak betul-betul memperhatikan kandungan Al-Quran. Wa bihadza ta'rifu qadra ulumi sahabati wa ma'arifihim. Dengan pembahasan dan penjelasan ini, Anda akan mengetahui kadar ilmunya para sahabat dan kadar pengetahuan mereka. Wa anna tafawut alladhi baina ulumihim wa ulumi man ba'dahum, dan Anda akan mengetahui perbezaan antara ilmu-ilmu para sahabat dan ilmu dari orang-orang yang setelah mereka. Katafawutil ladzi bainahum fil fadl, seperti perbezaan di antara mereka dari sisi keutamaan. Tak layak mengklaim sahabat dulu hanya punya ilmu sedikit, ilmu kami banyak. Nah, itu Anda tak tahu sahabat dan tak tahu diri sendiri. Wallahu a'lamu haitsu yaj'alu mawaqi'a fadlih, dan Allah lebih tahu di manakah dia meletakkan tempat-tempat keutamaannya. Wa man yahtassu bi rahmatih, Allah lebih tahu siapa yang layak mendapatkan kekhususan rahmatnya. Allah khususkan dengan rahmatnya. Baik. Faslun darbul matsali lil kafir, dibuatnya perumpamaan untuk orang kafir. Summa dzakara subhanahu masalal kalimatil khabisah, lalu Allah subhanahu menyebutkan perumpamaan ucapan yang buruk. Kita baca catatan kakinya, qala al-mu'alliq waffaqahullah, wa huwa qaulullah ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah. Permisalan ucapan yang buruk adalah bagaikan sebatang pokok yang buruk, ujtusat min fawqil ard, yang telah tercabut dari permukaan bumi, malaha min qarar, dia tidak memiliki ketetapan sama sekali. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, summa dzakara biddah, kemudian Allah menyebutkan kebalikannya, wahia kalimatul kufri wa furu'uha, yaitu kalimat kekufuran dan cabang-cabangnya. Faqal, Allah berfirman, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah, perumpamaan ucapan yang buruk adalah bagaikan sebatang pokok yang buruk. Al-ma'kalu wal mat'am,
Maksudnya bagaimana? Khabisah wazan fa'ilah ini memiliki fa'il yang tersembunyi, takdirnya ini al-ma'kalu wal mat'am. Makanannya buruk, sama ya, makal dan mat'am sama, yaitu buruk untuk kita makan, tak ada keuntungannya kita memakan dia. Wahia syajaratul hanzal, yaitu tanaman hanzal, memang dia buahnya pahit sekali. Wanahwuha, dan yang seperti itu. Nah, ini dibandingkan dengan yang pokok kurma itu yang buahnya manis, sedap, gizinya banyak. Ujtusat hadhihi syajarah, tanaman ini telah tercabut min fawqil ardi ma laha min qarar, dari permukaan bumi dia tidak memiliki kekukuhan sama sekali. Ai min subut, sama ya, tidak memiliki ketetapan. Fala uruqa tumsikuha, dia tidak memiliki akar-akar untuk menahannya. Wala samrata salihah, dan tidak memiliki buah yang bagus. Tuntijuha, yang dia hasilkan. Bal in wujida fiha samrah, bahkan kalaupun didapatkan padanya buah, fahiya samratun khabisah, dia adalah buah yang buruk. Kadzalika kalimatul kufri wal ma'asi, seperti itulah kalimat kekufuran dan kemaksiatan. Laisa laha subutun nafi' fil qalb, dia tidak memiliki kekukuhan yang bermanfaat di dalam hati. Wala tusmiru illa kulla qaulin khabis, dia tidak membuahkan kecuali setiap ucapan yang buruk. Wa amalin khabis, dan amalan yang busuk. Yastadirru biha sahibuh, pemiliknya benar-benar akan merasakan rugi bihi, dengan sebab ucapan dan amalan yang buruk tadi, akan tertimpa kerugian suatu saat nanti. Wala yang tafi', dia tidak mampu mengambil manfaat. Fala yas'adu ilallahi minhu amalun sholih, maka amal soleh tidak naik kepada Allah dari orang tadi, ya namanya orang kafir. Wala yanfa'u nafsah, dia juga tidak memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, amal solehnya hancur sia-sia. Wala yantafi'u bihi ghairuh, orang lain juga tidak mengambil manfaat dari amalan dia. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Baik, kelanjutannya di masa yang akan datang insyaallah, wallahu a'lam. Yang atas ya, catatan kaki Anda tambahkan sendiri, nukil-nukil. Kaki memang kebal ini saja. Ah iya betul, cuma satu jilid ini aja, jilid tipis nih. Ini daripada manuskrip lama ada. Kalau yang ini Anda tak menemukan manuskripnya, cuma dulu Anda beli buku nipisnya itu, Amsal fil Quran, dan juga Anda lengkapi dengan yang ada di dua kitab, yaitu di dalam I'lamul Muwaqqi'in dan yang satu terlupakan, yang satu kalau tak salah dalam Anda ambil dari Syifaul Alil, karena ada kemiripan di situ. Yang tidak lengkap di buku kecil, Anda tambahkan lafaz yang sesuai, tapi dalam catatan kaki ada tambahan demikian dalam buku yang ini dan seterusnya. Ini makna-makna agama. Betul, ya, hikmah-hikmah dan kandungan-kandungan dari Al-Quran yang terkait dengan permisalan, perumpamaan. Oh jelas banyak tauhidnya di situ ya. Tauhid dan kebalikannya.